Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Fadilah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang latar atau setting yang mempengaruhi tokoh dalam sebuah karya sastra. Nah, pada video kali ini saya juga akan menganalisis sebuah film yang saya analisis, yaitu terkait latar dan settingnya yang mempengaruhi tokoh di dalamnya. Jadi, teman-teman semua harus menyimak dan menonton video ini sampai habis ya. Dadah! Latar atau setting merupakan pelengkap dari sebuah cerita atau karya sastra. Setting menjelaskan tentang tempat atau suasana yang terjadi di dalam cerita atau karya sastra tersebut. Biasanya, setting harus ada dalam cerita karena sebuah cerita harus jelas di mana tempat kejadiannya, kapan kejadiannya, dan bagaimana suasana pada saat cerita berlangsung. Setting biasanya ada 3 kategori, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana atau sosial. Selain itu, setting bukan hanya sebagai tempat untuk memperjelas perkara yang ada, namun setting juga bisa mempengaruhi watak dari sang tokoh. Sesuai yang kita tahu bahwa lingkungan di sekitar tempat kita tinggal bisa mempengaruhi sifat seseorang. Begitu pula pengambilan setting ini untuk mendukung perkembangan dari sang tokoh. Nah, berikut analisis setting atau latar pada film berjudul Fall. Dalam adegan yang ada pada film Fall tidak pernah lepas pada pengambilan latar atau setting. Pengambilan latarnya pun terkesan sangat bagus seperti realistis, terutama bagi perkembangan watak tokoh yang mempengaruhi tokoh tersebut. Beberapa latar yang mempengaruhi watak tokoh sebagai berikut. Yang pertama ada tebing, di mana pengambilan latar di tebing ini sangat berpengaruh bagi perkembangan ketiga tokoh di awal cerita. Di mana pengambilan latar tersebut selain untuk keindahan film juga membuat sifat dan karakter dari tokoh berkembang, yaitu dengan memunculkan sifat tangguh, memiliki adrenalin yang tinggi, dan selalu berusaha mencapai sesuatu secara bersama. Adapun tokoh yang ada pada latar tebing tersebut yaitu ada Dan, Becky, dan Hunter. Nah, latar atau setting berikutnya yaitu bawah menara tower. Pada pengambilan latar ini, terlihat Becky dan Hunter sudah sampai pada tujuan mereka. Adapun pengambilan latar di sini untuk mendukung alur cerita ke arah yang diinginkan. Selain itu, pengambilan latar di sini juga mendukung sifat keras kepala dari si Hunter untuk tetap menaiki menara. Padahal, Becky sudah mengatakan pada Hunter bahwa dia ragu untuk melakukan hal tersebut. Namun, Hunter yang sudah terpukau dengan tantangan yang disajikan oleh menara tinggi tersebut menjadi keras kepala untuk mencobanya. Hal inilah yang disebut suatu latar bisa mempengaruhi sifat dari beberapa tokoh. Terlihat pada gambar di sebelah kanan. Berikutnya, latar atau setting yang ketiga pada film Fall yaitu ada puncak menara. Terlihat pada gambar di sebelah kiri, di mana pengambilan latar pada puncak menara menimbulkan sifat karakter yang ada pada masing-masing tokoh, di mana menumbuhkan sifat saling bekerja sama dan saling mengandalkan di antara keduanya, yaitu antara Hunter dan Becky, untuk tetap bertahan sebisa mungkin di puncak menara sebab mereka terjebak di menara tersebut. Tujuan mereka yang awalnya hanya refreshing dan mencoba mengobati luka menjadi malapetaka dan membuat sifat baru pada mereka, yaitu bekerja sama. Nah, tiba saatnya pada adegan terakhir, ketika berada di puncak menara, sifat dari sang tokoh utama berubah sangat total, di mana ia menjadi lebih depresi dan tidak dapat bertindak secara normal, disebabkan sudah kehilangan banyak ion dan juga kelaparan. Di sana ia juga sudah kehilangan sahabatnya yaitu Hunter, yang dimana latar puncak menara ini adalah pengambilan latar yang sangat mempengaruhi sifat sang tokoh utama, di mana ia memakan burung mentah untuk menghilangkan rasa lapar dan menjadikan tubuh kawannya untuk meminta bantuan. Sifat dari manusia sudah tidak tercermin akibat dari latar yang mendukung dan latar situasi pada adegan tersebut. Nah, sekian materi dari saya kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!